warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allamal Qur'an 'allamahu. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Yang kami hormati gurunda kami Ustazah Umi Sumi, yang kami hormati sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudah duduk menjadi peserta daurah Qalarku Ramadan 2 ini. Terima kasih sudah selalu istiqomah dan selalu hadir. Yang saya cintai, teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam panitia daurah Qalarku Ramadan 2 ini. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki hari yang keempat, minggu kedua, dan materi kita yaitu sekarang adalah penggalan ayat-ayat membedah ayat surah. Jadi saya mohon kepada bunda-bunda siapkan pena dan bukunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bersyukur sekali karena masih banyak bunda-bunda yang mujahadah Quran yang masih istiqomah untuk mengikuti pelajaran di daurah kami ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bunda-bunda tinggal duduk manis mendengarkan, kemudian kami dari tim panitia mengapresiasi kepada bunda-bunda yang sudah hadir di sini. Insya Allah kami juga akan memberikan beberapa kenang-kenangan, dan itu free, semuanya free. Karena apa? Karena kita semua panitia yang sudah mau cover. Kita panitia ini, saya berterima kasih sekali karena sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, juga dana, sehingga terselenggara semegah ini Qalarku Ramadan 2. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Bunda-bunda, hari ini saya mengucapkan selamat ya kepada bunda-bunda yang sudah menerima beberapa cenderamata dari yang tholibah teladan. Ada yang belum menerima yang tholibah teladan? Belum sampai bunda. Kemudian itu kan dari kemarin bunda Ana. Iya betul. Ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak. Ini yang tanggal 6 kemarin ramah tamah, 5 orang peserta ramah tamah sudah ada sampai semua kah? 5 orang pada tanggal 6 Maret kemarin diajak ngobrol-ngobrol, kita saling berkenalan. Petugasnya pada saat itu Ummu Aisyah dengan Ummu Razata, Ummu Aisyah dengan Ukhti Aufa. Sudah ada yang diterima? Sudah Om. Sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah diterima semua. Kemudian yang kemarin hari Selasa ya, ramah tamah, kita juga sudah mengirimkan untuk para peserta yang kita ajak bincang-bincang yang beramah tamah dari panitia pada para peserta. Kemudian mudah-mudahan tetap stay di sini, dapatkan ilmunya, insya Allah dapatkan juga hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda, karena masih banyak lagi door prize yang akan kita berikan kepada bunda-bunda di sini. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya bunda-bunda, karena masih banyak yang harus kita berikan kepada bunda-bunda di sini. Syaratnya satu, ikut
istiqomah, tepat waktu, rajin, insya Allah kita pasti berikan. Ya. Bunda-bunda, hari ini adalah materinya yang akan disampaikan kepada Umi adalah penggalan surat atau sebentar saya itu dulu ya, membedah surat. Mudah-mudahan sudah siap dengan buku dan pensilnya dan penanya, insya Allah ya, karena kalau menurut saya lebih bagus kita menulis supaya apa, supaya kita tetap ingat ya, karena materi kita ini adalah membedah ayat surat-surat pendek. Kalau mudah-mudahan sudah siap. Oh iya, sebentar, saya juga ada yang mau saya bilang sama bunda-bunda. Ada nanti setelah materi yang pertama selesai, saya akan memanggil beberapa bunda-bunda yang datanya kurang lengkap menurut kami. Nanti saya minta datanya dari bunda-bunda semua ya. Mohon didengarkan, dan kalau bisa setelah materi jangan beranjak dulu, karena nanti saya akan mengumumkan siapa-siapa bunda-bunda yang datanya belum masuk ke kami. Karena bunda-bunda jujur nih, dari Jimit yang sekarang dengan yang bunda daftarkan namanya berbeda. Jadi kita kesulitan untuk mencari datanya. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, sudah tidak panjang lebar saya bertutur, kiranya kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bedah ayat surat-surat pendek kepada Gurunda Umi Sumiati, kami persilahkan. Ya Allah, banyak yang sudah menerima. Kelihatankah? Kelihatan Umi? Bentar, bantu Suryani coba pin oh nggak ada video ya. Terbukakah video? Belum, Tidak, Umi. Terbuka? belum Oh, berarti webcam tidak terbuka ini webcam. Ini kelihatan nggak Umi? Kelihatan? Kelihatan Umi pada ayat. Kalau begini kelihatan? Kelihatan Umi? Masih kelihatan Umi. Kelihatan? Enggak ya? Kelihatan Om. Kamera tidak terbuka ya? Ya Om. Kita pakai kamera laptop aja. Baik. Webcamnya nggak terbuka. Baik, Afwan, tertunda beberapa menit. Bagaimana? Suara Umi Suara Umi hilang.
Romi hilang. Ini yang gambar yang terima-terima. Baik, bagaimana kabarnya semua Ummahati Fillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Teman-teman seiman, sahabat-sahabat Al-Quran, sebelum kita buka ini pekan yang kedua, hari yang keempat, maka materi kita hari ini, siang ini adalah membedah ayat dari surah-surah pendek. Baik, kita buka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, teman-teman, kita di surah Al-Qadar. Kita ada di surah Al-Qadar karena kita mau bedah ayat, maka kita ambil surah Al-Qadar. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita mulai di ayat yang pertama. Diawali dengan Hamzah. Ini kita pakai cetakan Timur Tengah, Rasam Usmani ya. Kita tidak pakai Rasam Kemenak, kita pakai Rasam Usmani. Jadi gampang, teman-teman langsung kenal mana Hamzah, mana Hamzah kotok, mana alif, mana Hamzah wasol. Diawali di pertama ada Hamzah kotok, berharokat kasrah, diikuti huruf nun bersyadda. Teman-teman, ada gunna musyaddada atau wajibul gunnah. Nunnya bersyadda, syaddanya asliyah. Syaddanya asliyah, maka ketika syaddanya asli ada dua huruf yang di dalamnya. Huruf pertama karena dia huruf nun, nun yang pertama sakinah, nun yang kedua berharokat. Pertemuan dua huruf nun ini maka ada idgham mutamatsilain shagir. Ada idgham mutamatsilain shagir. Nah, tingkatan gunnah ya, tingkatan gunnah asliyah, afwan, tingkatan gunnah akmal matakun, nama dengungnya asliyah. Nun fathah ketemu alif, mad tabi'i kalimi, alifnya harfu mad dihukum bacaan tarqiq. Alif mad ini ya, alif mad ini nih yang warna merah Umi kasih ya, semoga terlihat.
bertemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda. Nah, ini yang dikatakan hukum mad jaiz munfasil hakiki. Mad jaiz munfasil hakiki, mad panjang jaiz boleh apa? Boleh dibaca 2 harokat di hukum mad qasar, boleh dibaca 4 sampai 5 harokat di hukum mad jaiz munfasilnya, boleh dibaca 2 harokat kalau kita waqaf di mad tabi'inya. Mad jaiz munfasil hakiki, munfasil artinya terpisah, hakiki jelas terang terlihat terpisah antara mad dengan hamzah. Lanjut, mad jaiz masuk di cabang mad far'i karena hamzah kadar madnya boleh memilih, boleh 2 al-qasar, boleh 4 at-tawassuta, boleh 5 huwa ikut tawassuta. Lanjut kita tingkatan madnya urutan yang keempat. Tingkatan mad, pembagian mad dia dimasuk di mad jaiz. Lanjut kita ke huruf nun berharokat. Setelah hamzah ada huruf nun. Nunnya tidak ada tanda sukun, seharusnya di sini ada tanda sukun. Nun sakinah bertemu huruf zal, ada ikfa hakiki. Ikfa hakiki tingkatan ausaf dengan tingkatan kesamaran wuspo. Tingkatan guna kamil nama dengung muraqqaqah. Dilihat dari pertemuan nun dengan zai ada idgham mutaqaribain. Lanjut kita ke huruf zai. Teman-teman ada sifat sopir, tingkatan sopir di huruf zai, sopir kubro. Lanjut kita ke huruf lam. Huruf lam ada lam sakinah dihukumi izar. Kenapa izar? Kenapa huruf lam izar? Karena bertemunya selain lam dan ro. Jadi ini lam fi'il ya. Lam fi'il, maka mengapa ya dihukumi izar? Bertemunya selain lam dan ro. Kalau bertemu lam dengan ro maka dia idgham. Lanjut kita di huruf nun. Huruf nun harokat fathah mad tabi'i zahiri. Alifnya harfu mad dihukum bacaan tarqiq karena huruf nunnya istifal. Ada huruf ha domir. Hak domir ini kenapa tidak dibaca panjang? Karena tidak memenuhi syarat. Ada pembahasan khusus tentang itu, nanti kita dapat baru kita bedah. Lanjut ke huruf fa. Dila pasti ada mad tabi'i zahiri. Fi mad tabi'i zahiri yaknya harfu mad. Lanjut Laila, teman-teman, la fathah ketemu ya sukun, ada bacaan lin yaknya layyinah ya, harfu layyinah. Kenapa? Harfu layyinah maka dipanjangkan 1,5 harokat maddimah. Jadi berdampingan ini ada fi matobi'i berarti yaknya harfu mad 2 harokat. Kalau ya layyinah 1,5 harokat maddimah ya. Panjang, kenapa bisa panjang dia layyin? Karena ada rohwa di huruf ya. Tadi pagi kita bedah ya di di live. Lanjut kita lailatil. Lanjut ada lam ta'rif. Lam ta'rif lam qamariyah izar. Mengapa dihukumi izar? Makharijul huruf lam jauh dari makharijul huruf qamariyah. Lanjut. Pertemuan lam dengan qaf ada idgham mutaba'idan. Kenapa tidak diidghamkan? Karena huruf qaf karena hukum asal izar, yang kedua semua mutaba'idan dibaca izar. Sekarang kita ke huruf qaf. Qaf ada 2. Yang pertama tingkatan tafkhim, urutan yang kedua
qalqalah asghar. Huruf dal sukun qalqalah sughra. Sukun asli di tengah ayat dibaca wasol. Sekarang kita ke huruf ra disukunkan, teman-teman. Ketika kita waqaf di huruf ra, maka huruf ra disukunkan. Hukum bacaan huruf ra dibaca tafkhim karena sebelumnya ada harokat fathah di huruf qa. Jadi huruf ra dibaca tafkhim al-qadam. Ya, dibaca tafkhim. Nah, adakah hukum berlaku ketika kita waqaf? Ada. Di sini ada hukum berlaku. Ada hukum ikfa bil makna al-jadid. Ada hukum ikfa bil makna al-jadid. Kenapa bisa dikatakan ikfa bil makna al-jadid? Karena huruf ra salah satu dari huruf lamur ridho wa yahna. Yang kedua huruf ra, ya. Yang kedua ada sukun asli sebelum huruf ra. Nah, yang ketiga huruf ra-nya disukunkan karena kita waqaf. Yang keempat yang kelima tidak bertasjid. Paham ya? Ini ada telepon nih. Boleh Umi terima telepon dulu 1 menit? Boleh ya? Silakan Om. Silakan. 1 menit. Sambil menunggu Umi, saya kepingin bertanya kepada bunda-bunda ya, Bun. Di sini adakah yang namanya sebentar? Siti Aisyah? Bunda Siti Aisyah adakah? Assalamualaikum. Ada yang namanya Bunda Siti Aisyah? Baik, kita lanjut. Kenapa keluar ya tadi ya? Baik, kita lanjut. Jadi ketika kita waqaf al-qadam, teman-teman, ada ikfa bil mana al-jadid. Paham ya? Huruf ra dihukum bacaan tafkhim tebal. Nah, pertanyaannya, bisakah dia dibaca dengan roum atau ismam? Kalau dilihat dari harokatnya hanya bisa roum, tidak bisa ismam. Jadi huruf ra dibaca tafkhim dan bisa kita waqaf ismam, hukum ismam. Baik, lanjut kita ke ayat yang kedua. MC sampai jam berapa waktunya nih? Iya Om. Sampai jam berapa? Masih lama ya? Masih lama Om, sampai jam 12. Sampai jam 12, berarti masih setengah jam. Baik, lanjut kita yang ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma, ada kita di huruf mim. Di huruf mim nih, fathah ketemu alif, mad tabi'i zahiri. Mad tabi'i zahiri, alifnya harfu mad dihukum bacaan tarkib ya, karena mimnya huruf istifal. Lanjut, alif madnya, ini alif mad di huruf mim ketemu dengan hamzah di dua kata berbeda, berarti sama tadi, mad lazim ya. Kita sudah bedah tuh tadi mad lazim. Mad lazim. Mad jais munfasil hakiki. Mad jais munfasil hakiki. Mad panjang jais boleh 2 harokat dihukum mad qasar, boleh 4 sampai 5 dihukum mad jais munfasil, boleh waqaf di mad tabi'inya 2 harokat. Munfasil terpisah mad dengan hamzah, hakiki terlihat jelas terpisah karena mad jais ada 2, ada mad jais munfasil hakiki, ada mad jais munfasil hukmi. Nah, yang kita bedah yang hakiki, yang terlihat jelas terpisah ya.
Baik, lanjut. Ada ro. Hamzah kotak, alif berharokat, kepala ain kecil. Kita ke huruf dal. Huruf dal sukun asli kita wasol. Kolkola sugro. Sukun asli kita wasol. Lanjut ke huruf ro. Huruf ro fathah mufaghamah. Tebal ya, tafkhim. Ada alif kecil, alif sogir, atau alif khinziriyah. Alif kecil maka dia dibaca 2 harokat mad asli muqaddar. Nah, ada rakama. Kita bahas ke huruf kapnya izar, ke huruf mim fathah ketemu alif mad tabi'i zahiri. Sama seperti tadi, lai, sama ya. Lai bacaan lin, iaknya ya layyinah. Maka dipanjangkan 1,5 harokat dengan nama madimma. Apa itu dimma? 1,5 harokat. Jadi ketika kita berikan dia 1,5 harokat, maka madimma namanya. Layyinah hanya untuk layyinah. Kalau ya madias 2 harokat. Lailatul, kembali ke lam komariyah ini ya, izar komari. Kenapa izar? Makhorijul huruf lam jauh dari makhorijul huruf qaf. Lam ketemu huruf qaf, ada idgham mutaqaribain. Qafnya tingkatan tafkhim yang kedua, tingkatan kolkola asgor. Huruf dal sukun, kolkola sugro. Sukun asli dibaca wasol. Lanjut ke huruf ro, sama seperti tadi kita wakaf di huruf ro dibunyikan tafkhim. Ada hukum ikfa bil makna al jadid. Ada hukum ikfa bil makna al jadid. Sama seperti tadi syaratnya. Nah, teman-teman, di hukum ikfa bil makna al jadid kita bahas saja di sini, rencananya terakhir kita bahas di sini. Di hukum ikfa bil makna al jadid ada iltiqaul sakinain bil mahd. Ya, mensukunkan huruf ro atau menghilangkan harokatnya. Jadi proses mensukunkan huruf, ada pertemuan 2 huruf sukun, iltiqaul sakinain. Yang mana dal dengan huruf ro, ro-nya berharokat, diproses. Ya, takhallus bil mad, disukunkan dia. Nah, kalau kita mau pakai hukum raum atau hukum ismam, karena itu hukum-hukum wakaf, maka huruf ro hanya bisa dipakai hukum raum. Bagaimana caranya? Al-qadr. Jadi raum itu membunyikan 1/3 bunyi harokatnya huruf ketika kita wakaf. Jadi hukum wakaf raum membunyikan 1/3 harokat dari huruf yang kita wakaf. Huruf ro kasrah al-qadr. Aslinya kalau kita wakaf, tapi kalau kita pakai raum ya, untuk memperdengarkan kepada orang yang menyimak bahwa kita wakaf di huruf yang berharokat kasrah, al-qadri. Al-qadri. Ri. Ya, kita perdengarkan dari 1/3 ri menjadi ri. 1/3. Paham ya? Tadi ikfa bil mana al-jadid sudah kita bedah, masih ada di bawah. Masih ada. Baik, lanjut kita, waktu kita sempit, sisa setengah jam nih. Kita ada 2 surah yang mau dibahas. Baik, lanjut kita. Ayat yang berikutnya. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lai, sama seperti tadi kita bahas tentang ya layyina, dibaca madima 1,5 harokat. Kenapa dia bisa 1,5 harokat? Karena ada rohwa di huruf ya. Karena ada rohwa. Apa saja sifatnya huruf ya? Jahar, rohwa,
istifal, inpita, ismat, dan layina serta khofa. Ya, yang mana khofanya huruf ya? Kalau teman-teman bunyikan lai. Teman-teman bunyikan lailatul itu khofa namanya, karena bukan bunyi aslinya huruf ya sukun. Lanjut kita lailatul, sudah lam komariah. Lam komariah, izhar komari sudah kita bedah tadi. Huruf dal, ya huruf dal, qaf tingkatan kolkola asgor, tingkatan tafkhim karena dia huruf tafkhim, ya tafkhim hak ini, maka dia tingkatan yang kedua. Huruf dal kolkola sugro karena sukun asli kita baca wasol. Kita ke huruf ro. Huruf ro kasroh. Nah, tafhim tarkiknya ini mustahab. Jadi kalau huruf istilah tafhim tarkiknya itu hak, ya, sedangkan huruf ro, alif dan lam, maka tafhim tarkiknya mustahab. Jadi ada tafhim hak, ada tafhim mustahab. Baik, lanjut. Al-qadari, hukum bacaan ro muraqqaqah karena kasroh tipis, ya tarkib. Lanjut kita ke huruf kha. Huruf kha di sini berharokat fathah, tingkatan tafkhim nomor 2. Tingkatan tafkhim nomor 2. Khai, ya, ada bacaan khai, kembali ada ya sakinah. Nah, teman-teman, ketika ada huruf tafkhim ketemu huruf ya layyinah, ya, huruf yang sebelumnya tidak boleh ditipiskan. Kita tidak boleh membunyikan khai, ayat khai, berikan haknya huruf kha karena dia tafkhim hak. Khai, huruf ya layyinah 1,5 harokat. Angkat tengah lisan kita, ya, angkat tengah lisan kita. Nah, alirkan suara i, bukan i. Kalau i, ya bibir kita khairu, bisa ya. Mad dima nih, dia masuk ke mad dima. Lanjut kita ke huruf ro, dhamma tanwin, harokatnya double. Perhatikan, ro-nya dhamma dihukum bacaan mufaghamah tebal karena dhamma. Nah, ada harokat double berarti ada suara en. Nah, harokat double ini namanya nun zaidah, tanwin atau nun zaidah, ya, tanwin atau nun zaidah. Nah, nun zaidah ini ketemu huruf mim. Nun zaidah ini ketemu huruf mim. Ada hukum, ada ketika nun sukun atau tanwin, ya, ketemu huruf gunna, maka dia dikenakan hukum gunna. Inilah idgham bi gunna. Idgham bi gunna. Nun sakinah atau tanwin ketemu huruf mim, idgham bi gunna. Ketika kita membahas tentang hukum idgham, teman-teman, ada beberapa idgham yang harus kita bedah. Pertama, karena dia idgham dari sisi hukum idgham bi gunna. Yang kedua, kita bahas dari sisi makhraj dan sifat. Dari sisi makhraj dan sifat, nun ketemu huruf mim ada idgham mutaqaribain. Nun ketemu mim ada idgham mutaqaribain. Pertanyaannya nih, ya, ada yang pernah protes nih. Mengapa nun ketemu mim idgham mutaqaribain sedangkan mim ketemu nun idgham mutabaidan? Ya, di hukum mim sukun, mim ketemu selain mim dan ba, maka dia izhar. Mengapa mim ketemu nun izhar sedangkan nun ketemu mim idgham? Jawabannya kaidah yang mengatakan, ya, kaidah aturan hukum yang mengatakan. Jadi tidak ada alasan bahwa karena makhrajnya berbeda,
karena sama sifatnya, karena berdekatan tidak ada. Jadi ketika nun sakinah atau tanwin bertemu huruf-huruf gunnah, ada berapa huruf gunnah? Lam, ya, ra, nun, mim, waw, dan ya. Teman-teman, itu idgham. Idgham mutaqarribain. Kecuali nun ketemu nun, masuk mid line. Ya, semoga paham baik. Ketika kita bahas dari sisi mahrud nun ketemu mim, idgham mutaqarribain, bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifat. Padahal jauh nih. Ya, inilah uniknya belajar kaidah tajwid. Dari sisi makhraj dan sifat. Sekarang kita lihat idgham dari sisi harokat. Dari sisi harokat ada tiga. Ada dari sisi kesempurnaan, nun sukun ketemu huruf mim, maka dia ada idgham kamil, masuk sempurna kita ke huruf mim. Tidak ada suara nun sukun, tidak ada suara nun tanwin, tidak ada suara nun zaidah. Khairum, langsung ke huruf mim, kita sentuhkan kedua asyafatan kita, keluar dengung di khaisum. Idgham kamil. Nah teman-teman, Masya Allah ada 4 idgham diguna di huruf mim. Nah di sini, ini kita pakai rasam usmani, ada tanda tasjid di atasnya huruf mim. Di sini menandakan tasjidnya aridoh, palsu, ya, aridoh atau palsu. Nah teman-teman, jadi bukan hanya harokat yang palsu, ada harokat palsu, ada tasjid palsu, ada sukun palsu, sukun arid. Yang mana sukun arid? Kalau kita wakaf di mad, sukun arid namanya. Ya, baik, lanjut, kita sudah kita bahas tentang tingkatan gunnah di idgham. Kenapa dibahas? Karena hukum mengatakan idgham dengan dengung, melebur ke huruf mim dengan dengung. Ya, maka tingkatan gunnahnya teman-teman akmal matakun. Akmal sangat-sangat sempurna. Di antara 4 tingkatan guna inilah yang dikatakan sangat sempurna. Bahkan di matan Al-Jazari, teman-teman, riwayah Hafiz Jalur Satibiyah, guna akmal itu dinisbikan 3 harokat. Guna akmal itu dinisbikan 3 harokat, dimiripkan panjangnya ke 3 harokat. Cuma kita tidak bisa mengatakan dia sama panjangnya dengan mad. Kadar gunnah dengan kadar mad beda. Ya. Baik, teman, lanjut, kita sudah kita bahas tingkatan gunnah, kita bahas nama dengungnya. Dengung di hukum idgham bi gunnah huruf mim, dengung aridiyah. Ya, dengung yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nanti ada ketemu nun tanwin atau nun sukun dengan mim, baru ada dengung. Itulah dengung aridiyah. Dengung pun ada aridiyahnya. Masya Allah, ya. Baik, lanjut kita. Lanjut kembali kepada huruf nun. Sekarang ada huruf nun sukun. Sakinah. Sukun itu sakinah. Apa arti sakinah? Ya, sakinah artinya diam. Ya, diam, tenang. Nah, itu namanya sakinah. Jadi jangan berharap bahwa sakinah itu mati. Ya, kita aja tuh Indonesia mengatakan nun itu sakinah itu mati. Tidak seperti itu. Kasihan kalau kita datang ke walimahan, kita katakan teman-teman mawaddah sakinah warohmah, artikan ini mati. Salah. Jadi sakinah artinya tenang atau diam. Lanjut kita, nun sakinah bertemu huruf hamzah, ada izhar hal. Kenapa dikatakan izhar hal? Karena huruf nun dibaca jelas, ketemunya dengan huruf hal, huruf hamzah, huruf tenggorokan.
yang ada paling di bawah di aqsal halq. Nah, teman-teman, idza huruf nunnya tetap ada gunnah, jangankan sukun ya, berharokat pun dia ada gunnah. Apa nama gunnahnya? Gunnah nakisah. Inilah tingkatan gunnah nakis di hukum izhar hal. Nah, ini yang kita bahas, ini dua hukum nun. Tadi tanwin ketemu mim, hukum nun sukun. Nun sukun ketemu hamzah, hukum nun sukun. Nah, di antara hukum yang paling banyak setelah mad tabi'i, teman-teman ya, hukum yang paling banyak hukum nun sakinah dan tanwin. Paling banyak dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita urai, ada berapa teman-teman tahu hukum nun sakinah dan tanwin? Ada idgham. Idghamnya dua. Ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Yang kedua ada namanya iklab, 3. Yang keempat ada namanya ikhfa. Ikhfa pun terbagi 3. 4. Yang kelima ada namanya izhar. Izhar terbagi 3 izhar. Ada izhar hal, ada izhar mutlak atau wajib, ada izhar riwayah. Nah, apalagi? Jadi ada berapa semua? Ada berapa semua? Ada 7. Nah, itulah hukum nun. Saking banyaknya hukum nun sakinah. Ya. Nah, sekarang kita huruf nun ketemu hamzah izhar hal. Kalau kita lihat pertemuan nun dengan hamzah, ada idgham. Ada idgham nun ketemu huruf hamzah, ada idgham mutabaidan. Apa itu mutabaidan? Bertemu dari kata ba'id, jauh, ba'idun, jauh. Ya, jauh, ba'idun, jauh. Bertemunya dua huruf yang jauh makhraj dan sifat. Huruf nun, ujung lisan kita ke langit-langit depan, sedangkan huruf hamzah ada di tenggorokan paling bawah. Saking jauhnya, mutabaidan. Nah, kalau dia idgham, kenapa tidak diidghamkan? Yang pertama, hukum asal izhar hal. Yang kedua, semua hukum hukum idgham mutabaidan dibaca izhar. Pertanyaannya, kenapa hanya ini dibahas? Kenapa hanya ini dibahas ya? Idgham mutabaidan paling banyak di antara hukum idgham. Contoh, mim ketemu nun. Di kata min, khairum min. Mim ketemu nun, mutabaidan. Tapi nun ketemu mim, idgham bigunnah. Nah, ya, mutabaidan. Kenapa kita tidak beda? Karena dibaca izhar. Kenapa nun sukun ketemu hamzah dibahas? Karena ada hukum yang mengikat. Makanya dia dibahas tentang hukum idghamnya. Sebenarnya setiap pertemuan dua huruf pasti ada hukum idgham dari sisi makhraj. Setiap dari alif ketemu lam, hamzah ketemu lam ketemu huruf fa, semua ada idghamnya. Kenapa saya nggak jelas ya Umi? Putus suaranya Umi. Yang lain putus suara Umi. Tidak Umi, jelas. Umi udah teriak ini. Jelas Om, mungkin di jaringannya jelas Umi. Jelas di sini. Ya baik. Yang ikut materi taskin bantu dicatat ya, lengkapi catatannya ya. Baik. Jelas Bunda Tipri, Masya Allah. Lanjut kita. Nah, Udah jelas, teman-teman, Alfi ada lam sukun, ini ada lam sakinah, ini. Nah, lam sakinah ini adalah lam isim, bukan lam qamariyah. Kalau lam qamariyah, alif yang berharokat sebelumnya lam itu tidak ada kepala hamzah, tidak ada kepala ain kecil, dan tidak berharokat karena ada di tengah kalimat. Jadi lam yang sakinah ini adalah lam fi'il, lam isim, bukan lam qamariyah. Ya, jangan sampai dianggap lam qamariyah nih ada
hamzah di dekatnya, hamzah kotok. Nah, lam isim ini kenapa kita tahu bahwa ini lam isim? Yang sudah ikut belajar tajwid paham nih, karena ada harokat kasroh di huruf terakhir. Ada 4 tanda-tanda isim yang paling harus kita hafal ketika kita belajar tajwid. Yang pertama, ada tanda harokat kasroh di huruf terakhir, alfi. Ya, baik. Lanjut, nah, lam isim ini dibaca izar. Hukumnya izar. Kenapa izar? Karena bertemunya selain huruf lam dan ra. Jadi hukum lam sakinah. Hukum lam sakinah teman-teman ada 2. Selain dia izar, idgham. Itu saja. Nah, cuman kaedahnya yang beda-beda. Kalau di lam ta'rif, lam qamariyah dengan lam samsyah membahas tentang mahroznya. Sedangkan di lam isim, lam fi'il, lam hars membahas tentang bertemunya dengan siapa. Kalau lam fi'il, lam isim, dan lam har, jika bertemunya selain lam dengan ra, maka dia dibaca izhar, dihukumi izhar, dibaca jelas selain lam dan ra. Jadi kalau ketemu lam dengan lam umi, idgham. Karena hanya 2, hukum lam sukun itu hanya 2, lam sakinah. Kalau bukan izhar, idgham. Tapi kenapa beda dengan lam qamariyah dengan lam samsyah? Mengapa lam qamariyah dihukumi idgham? Karena makhorijul huruf lam dekat dengan huruf samsyah. Kenapa izhar lam qamariyah? Karena jauh makhorijul lam dengan huruf qamariyah. Tapi di lam isim, fi'il, dan har, karena bertemunya selain lam dan ra, maka dia izhar. Ya, semoga paham. Lanjut kita dibaca izhar al-fi. Lanjut dari al-fisyah ke huruf shin. Huruf shin berharokat fathah, dia punya tingkatan tapasyi 3. Ya, kalau bukan kubro berarti dia wuspo. Kalau bukan wuspo berarti dia sugro. Kapan dia tapasyi kubro? Kalau dia bersyaddah. Kapan dia wuspo? Kalau berharokat. Kapan dia wusto? Kalau dia sakinah. Kapan dia sugro? Kalau dia berharokat. Kebalik. Jadi kubro huruf shin bersyaddah, tapasyinya wusto sin sakinah, dan sugro shin berharokat. Inilah berarti dia sugro nih karena berharokat di sini. Ya, baik. Lanjut kita bahas huruf tapasyi di huruf shin, sugro sya. Ketemu huruf ha. Huruf ha-nya sukun dan kita mau wakof, teman-teman. Jadi yang kita baca tadi al-qadar. Al-qadar. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena huruf dal qalqalah kode tambah qadar. Sedangkan kita wakof di bawah, teman-teman, ya. Kita sempurnakan dulu bunyi hak sukunnya, baru kita bunyikan huruf ra. Kita sempurnakan dulu bunyi huruf hak sukun. Bagaimana bunyi hak sukun yang di bawah? Dina. Berarti syah. Ya, baru kita bunyikan huruf ra sukun. Nah, ya, kita bahas. Huruf H sukun, kita bunyikan dari syah ke huruf H sukun. Syah. Keluar napas, mengalir panjang. Kenapa? Rohoa. Umi ulang, huruf H sukun, yang H kacamata, H besar, H tanbih, H berat, H domir, H kinayah, H apa lagi? H tanis, keluar dari bawah. Nah, cara membunyikannya, beri penegasan, beri penekanan di mahroznya. Syah. Itu baru huruf H-nya. Kita wakof di huruf ro, berarti disukunkan. Masukkan huruf ro. Syah. Bukan syahr.
bukan syahr. Beda dengan huruf kolkola. Kalau kolkoda kita wakaf tadi kolkola kode. Ada de di belakangnya kode. Ada de tambah koder. Al-qadar. Tapi wakaf di huruf H dengan huruf Ro beda, teman-teman. Baik, lanjut kita. Baik, kita ke huruf A. Jadi cara membunyikannya ya, ini penting ya teman-teman. Ini penting, jangan sampai teman-teman buang H atau huruf Ro-nya. Ya, yang lebih banyak kebuang H-nya. Syar. Jadi kita bunyikan, sempurnakan huruf H, baru kita masuk ke huruf Ro. Syar. Huruf H ada keluar napas, mengalir panjang karena rohwa. Syar. Baru bunyi huruf Ro. Karena dia hukumnya ikfa bil makna al-jadid, ya. Kenapa ikfa bil makna al-jadid? Karena huruf Ro ada di lamur ridho wa yahna. Lam, mim, Ro, huruf dod, ya. Waw, ya, dengan ha, nun. Nah ini huruf ikfa bil mana al jadid. Jadi yang mau jelas panjang kali lebar boleh gabung di tasin, dibedah ya, dibedah tasin. Nah, teman-teman, cara membunyikannya huruf H harus dibunyikan dengan jelas sebagaimana hak sukun. Sama kalau kita di suratul Fatihah ayat yang genap, idina syah. Jangan diseret syahnya, jangan syahr. Ya. Baik, bisa ada ikfa bil makna al jadid. Huruf Ro dihukum bacaan mufaghamah, tebal. Mufaghamah, tafkhim atau tebal. Karena sebelumnya ada harokat fathah huruf shin. Nah, jadi huruf Ro kalau dia disukunkan tidak ada hubungannya dengan harokatnya. Harokatnya langsung dibuang. Tamam ya? Nah, sekarang kita bahas tentang pertemuan dua huruf. Dalam istilah tajwid ada iltiqa'ul sakinain. Nah, iltiqa'ul sakinain prosesnya takhallus bil mad, mensukunkan huruf Ro atau menghilangkan harokat huruf Ro. Nah, teman-teman, karena kita sukunkan huruf Ro ya, maka ada pembuangan huruf. Beda yang tadi di atas, tidak ada dibuang huruf. Kenapa di sini ada pembuangan huruf? Waqaf sahih, waqaf kita waqaf sahih. Kenapa waqaf sahih? Huruf Ro disukunkan bunyinya Nah, ada pembuangan huruf. Huruf apa yang dibuang? Huruf nun zaidah di harokat tanwin. Kita buang ini ketika kita waqaf. Ya, waqaf sahih bil hazab, pembuangan huruf. Huruf apa yang dibuang? Huruf nun zaidah. Nah ya, kenapa harus dibuang? Itulah kodratnya huruf-huruf yang sebagai tambahan, pelengkap. Karena nun zaidah artinya tambahan, pelengkap, penambah. Dibuang dia kalau kita waqaf. Inilah perbedaan antara nun sukun dengan nun zaidah. Ya, ada 4 perbedaannya. Kita Umi ingat grup-grup belajar ya. Baik, lanjut, tamam. Ya, kita pindah ke ayat yang berikutnya. Ini masih panjang ayatnya nih. Kita mau bahas sudah jam 1 nih. Bagaimana moderator? Sudah cukup, Nanti baik. bisa dilanjut kembali. Nanti kita sambung ke sesi yang kedua. Nah ya, siap-siap teman-teman, para panitia ingin berbagi kembali door prize. Jadi siap-siap, kalau panitia minta buka kamera, jangan sampai batal gara-gara nggak kebuka kameranya ya. Umi kasih kunci nih, clue. Baik, syukran jazakumullah khair. Umi kembalikan ke MC. Tafadhali. Terima kasih Umi, Masya Allah ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita ya. Bunda-bunda, sebelum kita masuk ke ice breaking, sebetulnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada bunda-bunda di sini.
Ada beberapa bunda-bunda yang sudah ada namanya, tapi kami dari pihak panitia belum mendapatkan datanya. Boleh saya sebutkan namanya ya? Bunda Siti Aisyah adakah? Bunda Siti Aisyah? Bunda Siti Aisyah adakah? Saya tadi lihat namanya. Ya, kemudian kalau tidak ada, saya kembali ke Bunda Madinina. Adakah? Bunda Madinina? Bunda Madinina? Bunda Madinina tidak ada. Kemudian Bunda Bunda Madinina adakah? Bunda Madinina. Iya. Adakah? Kayaknya itu ada itu Umu, cuman dia nggak buka nggak buka pon. Iya, Siti Aisyah pun Ada itu cuman dia nggak buka anunya. Gini aja, yang dipanggil tolong buka ponnya, apa itu mikrofonnya. ya bisa jadi cuma menyimak, jadi mungkin lagi bekerja. Bunda Siti Aisyah pun ada, saya lihat. Kemudian Bunda Madinina ada. Ada nih Siti Aisyah di atas, jangan-jangan Ada. tidur. Ya, kemudian Bunda Madinina. Kalau tidak Bunda Bunda Fahrezi, ini ikhwan ke akhwat. Ini Siti Aisyah. Saya Mama, kalau di Tokbak itu Mama Iis, Bunda Iis Fariski. Oh gitu. Ya. Ya, Bunda Iis bisa minta tolong nanti hubungi salah satu panitia karena datanya kita perlukan. Bisa minta tolong hubungi di grup ya, bisa atau Japri, hubungi Bunda Wawa atau Umu Razata. Iya. Kemudian Bunda Jihan Mawaddah. Bunda Jihan Mawaddah. Ada itu tante saya. Ya. Jihan Mawaddah ada. Ini Minta tolong hubungi pihak panitia Umu Razata atau Umu Wawa atau ya Bunda. Kemudian siapa lagi nih? Ya nanti kita minta data-datanya Jihan Mawaddah itu kenalan dengan Umu Akila dia. Kampung dengan Umu Akila. Oh gitu. Kalau yang ini Siti Aisyah tidak ada ya? Kalau misalnya Bunda Cici Aprilia, Bunda Cici Aprilia, adakah? Bunda Elwas, tidak ada. Ini gimana sih? Masya Allah. Bunda-bunda yang tadi saya sebutkan namanya, mohon pihak panitia ya. Mohon hubungi pihak panitia karena kami kesulitan menemukan datanya. Dan datanya juga memang belum lengkap. Kami belum pegang datanya. Iya, Umi. Ya Umi. Oke. Sementara gitu dulu. Sementara baru itu ya pengumuman dari kami. Selanjutnya yaitu ice breaking yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bunda Suryani. Ini adalah keluarga kami yang paling muda yang ada di kelas tahsinnya Umi. Jadi sama-sama kita dengarkan ice breaking beliau berupa motivasi kepada Bunda Suryani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
semangat puasanya Bunda-Bunda Soleha. Insyaallah. Makassar, Batam. Dan saya salah satu murid kelas mengaji online di sini. Suaranya kurang keras, Nak. Iya, kurang jelas. Mau Bunda-bunda yang lain di mute suaranya, mic-nya. Buka mute dan Ani. Ini sudah buka mute, Ya, sudah jelas. Kenalkan, saya Suryani, tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saya salah satu murid kelas mengaji atau tahsin online Umi Sumiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dan yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, termasuk dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Buka kamera dong. Nah, jadi awalnya saya sudah sedari lama ingin memperbaiki tajwid dan bacaan Al-Quran. Hanya terhalang pekerjaan dan sekaligus saya ibu rumah tangga sehingga saya sulit untuk belajar mengaji. Apalagi di daerah saya di mana komunitas mengaji masih dilakukan secara offline. Dan beberapa bulan yang lalu saya tidak sengaja melihat akun di TikTok yaitu akun Umi Sumiji live streaming memperbaiki bacaan Al-Quran yang menurut saya ini channel yang sangat saya butuhkan. Dengan adanya channel ini saya bisa belajar mengaji tanpa perlu keluar dari rumah dan tanpa menghalangi pekerjaan saya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus ini menurut saya paling menginspirasi. Kenapa saya katakan unik? Karena saya adalah satu-satunya murid yang berusia di bawah 30 tahun, sementara sebagian besar murid lainnya sudah berusia di atas 40 tahun. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan dengan mudah mengikuti kelas ini karena usia saya yang lebih muda. Namun ternyata saya justru banyak belajar dari murid lain yang semangatnya luar biasa. Bayangkan bunda-bunda soleha, mereka sudah berusia dari 40 tahun, bahkan ada yang usianya sudah 60 tahun ke atas, tetap belajar dengan semangat tinggi. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada kata terlambat. Mereka selalu hadir tepat waktu, bahkan lebih rajin hadir dibanding saya, yang kadang malas atau mencari alasan sibuk. Dari situ saya mulai tersadar bahwa semangat dalam belajar tidak ditentukan oleh usia, tapi oleh kemauan untuk terus berkembang. Yang paling menginspirasi bagi saya adalah bagaimana mereka tidak pernah menyerah. Ada murid yang di awal kelas masih terbata-bata dalam membaca, tetapi dengan latihan terus-menerus bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dari situ saya belajar satu prinsip, yaitu kosongkan gelas sebelum belajar. Meski mereka sudah memiliki banyak pengalaman hidup, mereka tetap mau menerima koreksi dengan rendah hati. Semenjak ikut mengaji online ini, ada satu aktivitas baru dalam hidup saya yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga berpahala, insya Allah. Sebelumnya saya sering merasa bahwa belajar mengaji itu hanya kewajiban. Setelah melihat semangat para murid yang lain,
saya mulai merasakan kenikmatannya. Mengaji bukan hanya tentang membaca, tetapi untuk memperbaiki diri, untuk menanamkan sikap disiplin, dan memperluas tali silaturahmi, dipertemukan dengan orang-orang baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya sangat berterima kasih kepada guru kami, terutama Umi Sumi dan Umi Reni. Melalui beliau, saya dapat memahami makhorijul huruf, ismamul harokat, dan kaidah-kaidah tajwid, serta pelan-pelan menyempurnakan bacaan Al-Quran saya. Terima kasih sudah sabar dalam mengajari kami. Dan semoga semua yang hadir di majelis ini diberikan hidayah oleh Allah, dan Allah ridho atas ilmunya sehingga lisan-lisan kita mampu melafazkan kalam-kalamnya sesuai Rasulullah dan kaidah-kaidah tajwid. Ya Allah. Allah selalu membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin. Saya sangat bersyukur bisa belajar dalam komunitas yang luar biasa ini. Saya belajar bahwa dalam mencari ilmu tidak ada kata terlambat, tidak ada batasan usia, dan yang terpenting adalah semangat serta kerendahan hati untuk terus belajar. Dan ya, betul, usia hanyalah angka, semangat dan kemauan yang utama. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan tadi, semangat untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bunda Suryani. Ini adalah sahabat saya yang paling muda. Perlu juga dibilang anak. Sahabat saya yang paling muda karena usia kami jauh ya. Tapi Masya Allah saya bisa bersahabat dengan yang muda-muda. Mudah-mudahan seperti Bunda Suryani bilang tadi, usia adalah hanya angka. Jadi tidak ada batas belajar. Yang ada adalah kemauan, keistiqomahan, tetap tinggal dalam belajar. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Dan di situ nanti kita akan bisa bilang hadza min adli robbi. Bahwa sesungguhnya ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sebelum kita masuk ke materi yang kedua, saya ingin mengumumkan lagi ya untuk bunda-bunda yang tadi dipanggil tapi belum ada namanya. Saya kepingin orang-orang yang sudah dipanggil bisa menghubungi pihak panitia ke Bunda Wawa atau ke Bunda Umurazata. Saya panggil lagi yang namanya Melda Yalanda, ada? Melda Yalanda. Seandainya rasa tidak bisa. Atau Metalina Sari. Metalina Sari. Saya kembali lagi ke Rahmawati El Pahala. Siapa tuh? Cantik sekali namanya. Iya, Rahmawati El Pahala. Adakah? Pahala. Itu orang les nggak? Ya, kalau ada minta tolong hubungi ke co-host kami Bunda Wawa atau di sini juga kepada Bunda Suryani. Di grup ada di grup ada yang namanya Bunda Wawa atau Bunda Suryani atau ke Bunda Rahmawati. Silakan menghubungi ke panitia yang saya panggil lagi ya. Saya butuh sekali nih datanya. Saya kembalikan lagi ke Siti Aisyah. Ada Bunda Siti Aisyah. Ini saya lihat ada Bunda Siti Aisyah.
Bunda Siti Aisyah adakah? Bunda Siti Aisyah. Nah tadi enggak ini ada nih Bunda Siti Aisyah. Tolong dibuka mute-nya, Bun. Bunda Siti Aisyah, tolong dibuka mute-nya. Itu ada nih. Mungkin lagi kerja kali Umu. Ada itu di Aisyah. Ada. Ya, cuman Mungkin tidur. Kembali lagi ke, tapi dia aktif Mi. Tadi juga iya waktu Bunda Suryani itu dia berikan itu gift imo. Bunda Madinina adakah? Madi Dina. Madi Dina. Oh, Madi Dina. Adakah? Bunda Fahrezi, tadi saya lihat ada. Bisa menghubungi pihak panitia ya, Bun? Ada tadi Pak Rezi itu yang tadi share screen. Iya. Bunda Fahrezi, langsung hubungi pihak panitia. Iya, siapa? Salam, minimal salam. Assalamualaikum, saya Bunda Fahrezi. Sudah cukup. Iya. Ya, karena kami kehilangan data bunda-bunda, ada beberapa bunda-bunda yang terdaftar. Kami kesulitan menyamakan nama-nama yang ada di grup daurah dengan nama-nama yang ada di Jimit. Iya. Makasih. Ya, Kemudian saya panggilkan lagi Jihan Mawaddah. Tadi saya lihat juga ada, saya lihat malah paling banyak nih yang paling awal nih, Bunda Siti paling awal, Bunda Madidina paling awal. Bunda Jihan adakah? Ada. Ada. Bunda Jihan minta tolong coba bisa dibuka kameranya, Bun. Buka kamera. Ya, Bunda, saya minta tolong untuk Bunda menghubungi pihak panitia karena nomor teleponnya kita tidak dapat nomor teleponnya Bunda. Jadi minimal Bunda cuma assalamualaikum ke salah satu panitia yang Bunda, ada Bunda Wawa, ada Bunda Rajata atau saya, Bunda Daurhead saya Reni. Ya, assalamualaikum Bunda Reni. Di grup itu ada namanya kan? Minimal assalamualaikum Bunda itu Bunda. Biar kita bisa kontak nomor teleponnya. Jelas Bunda? Jelas ya? Ini saya minta Bunda minimal assalamualaikum, udah cukup. Oke. Kemudian ke apa nih? Melda Yalanda adakah? Bunda Melda Yalanda, Metaliana Sari. Kok saya kayak kayak lagi mau pembagian ijazah nih. Metaliana Sari adakah? Meta nggak ada. Ya? Meta nggak ada. Oh, Meta tidak ada. Masya Allah. Untuk sementara itu dulu ya. Untuk bunda-bunda yang ada, yang saya panggil, kemudian ada namanya, silakan hubungi pihak panitia. Itu bisa cari, ada yang namanya Bunda Suryani, Bunda Wawa, ada Umur Razata atau Umur Rahmah, atau Bunda Rahmah, atau ke saya pun boleh. Minimal mengucap salam, assalamualaikum. Paling tidak kita tahu bahwa kita sudah bersilaturahmi, sedang bersilaturahmi. Ya, bunda-bunda ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan data-data yang kita, nah ini Melda Yalanda,
Oh, sedang ada kegiatan, Masya Allah. Bunda Melda minimal nanti tolong mengucapkan salam ya ke salah satu panitia. Boleh, ke saya pun boleh. Ada Bunda Wawa, ada Bunda Suryani, ada Bunda Rahma. Silahkan minimal mengucapkan salam supaya apa? Supaya kita terkoneksi ya antara Bunda dengan kami pihak panitia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke lanjutan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Umi Sumi. Ada beliau, kami persilahkan. Untuk bunda-bunda yang ingin belajar, tak tolong di mute mic-nya ya, dimatikan dulu biar fokus. Baik, aja. Mike Umi ambil alih. Silahkan Tadi Om. itu MC udah panjang kali lebar. MC suka minta-minta ya. Minta apa tadi? Data Om. Enggak minta Minta apa-apa data. ya teman-teman, bercanda. Baik. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Ini berapa menit ini? Cuman 10 menit ya? Boleh Om. Silahkan. Kita sampai di jam berapa? 40? Siap. Boleh Om. Baik. Kita selesaikan ini satu surat. Teman-teman, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul, di huruf ta tipis ya, karena di huruf nun berharokat karena dia punya sifat guna, ada tingkatan guna, maka gunanya guna angkos karena berharokat. Di huruf zai berharokat teman-teman, bertasjid, bersyaddah ya, ada tanda seperti sisir menandakan bahwa dia ada nabar. Jadi ketika kita bunyikan tanazza, kita beri penekanan di mahruznya nabar, tinggikan suara kita tanaz ya. Kenapa harus bunyi huruf zai, tidak boleh keluar napas. Yang kedua dia rohlah, ada suara panjang keluar. Yang ketiga istifal infitah. Yang keempat dia sopir, berdesis. Jadi ketika dibunyikan tanaz ya, bertasjid, huruf zainya ada nabar, ada dua huruf zai. Jadi kita bahas di sini ada dua huruf zai. Yang pertama huruf zainya sakinah, yang kedua huruf zainya berharokat. Dijadikan dia bertasjid. Nah, huruf zai yang sakinah ini yang harus kita bunyikan dulu. Bunyikan aslinya huruf zai keluar bunyi desis tanpa napas, mengalir panjang. Tanazza ya. Kemarin kita sudah bahas di live cara yang membunyikan huruf-huruf yang bertasjid. Bukan di live, dia yang pertama ya. Hari yang kedua kita membahas tentang cara kita membunyikan huruf bertasjid yang memiliki sifat syiddah, bainiyah dengan rohoah. Kita bahas di sini yang rohoah. Rohoah harus mengalir panjang bunyi. Baru kita masuk ke huruf zai yang berharokat. Jadi tanazzalul ya, tamamna. Tidak dihentakkan tanazzalul, jangan dihentakkan. Nah teman-teman, nabar syaddanya asli ya, maka ada idgham mutamad silain. Huruf ro ketemu huruf zai, ketemu huruf zai, idgham mutamad silain. Bertemunya dua huruf yang sama makhraj, sama sifat, makanya dia ditasjidkan
karena disatukan. Lanjut kita, tingkatan sopirnya kubro. Huruf zai tingkatan sopirnya kubro. 3 huruf di sifat sopir teman-teman beda-beda. Huruf zai bunyinya z, kepak sayap kumbang. Kalau huruf sin, zai sin sod. Kalau huruf sin bunyi desis ular s. Sedangkan huruf sod mirip dengan suara unggas soan atau angsa os. Os. Itu. Ada 3 sopir tapi beda bunyi. Nah, huruf zai tadi bunyi kepak sayap kumbang atau belalang z. Tidak boleh keluar napas tapi mengalir panjang bunyi desisnya. Tanazza, makanya huruf zai menempati tingkatan sopir yang paling di atas kubro karena berdesis tanpa mengeluarkan napas angin atau udara. Lanjut kita, tanazzalu. Lamnya domah bunyi lu. Masuk kita ke lam komariah. Nih ada lam komariah. Tadi kita sudah beda. Lam komariah, lam tarif, lam komariah dihukumi izhar karena makhorijul huruf lam jauh dari makhorijul huruf komariah, huruf mim. Benarkah jauh? Kalau huruf lam ujung lidah kita ke langit-langit depan, sedangkan huruf mim di bibir jauh. Diibaratkan sebuah negara antara lam dengan mim, lam di Kalimantan, mimnya di Sulawesi, atau lam di Pulau Jawa, mimnya di Sulawesi. Itulah jauh-jauh. Nah, sama seperti ya diibaratkan, ya Umi ibaratkan. Nah teman-teman, dihukumi izhar karena jauh. Lanjut. Lam ketemu mim ada idgham mutabaidan, bertemunya 2 huruf yang jauh makhraj maupun sifat. Lanjut kita ke huruf mim. Huruf mim ya berharokat fathah berarti tingkatan gunnah di huruf mim tingkatan gunnah asghar. Afwan. Tingkatan gunnah angkos. Asghar itu kol-kolan. Pengaruh puasa barangkali. Lanjut kita. Ya, nah kita yang mau kita bahas di sini tanazzalul mala. Ada huruf lam berharokat dhammah bertemu dengan lam qamariyah sukun. Ada lam berharokat dhammah bertemu dengan huruf lam qamariyah yang sukun. Dalam kaidah tajwid, ketika 2 huruf yang bertemu, lam ketemu lam, ada hukum idgham. Tadi kita bahas lam ketemu mim, idgham mutabaidan karena dihukum izhar qamari. Sekarang di tanazzalu ada lam dhammah, ketemu al malaikah, ada lam qamariyah sukun, lam ketemu lam, ada idgham mutamatsilain, bertemunya 2 huruf yang berdekatan makhraj atau sifat. Bertemunya huruf yang sama makhraj sama sifat. Lu lam sukun. Pertanyaannya, kenapa tidak diidghamkan? Kenapa tanazzalul kita baca izhar? Padahal dia mutamatsilain lam ketemu lam. Kenapa tidak diidghamkan? Karena harokatnya. Karena idgham itu ada 4 bagian. Ada karena hukum, ada karena makhraj dan sifat, ada karena harokat, dan ada karena kesempurnaan. Nah, harokatnya yang membuat lam ketemu lam tidak diidghamkan, tidak dibaca tanazzalla atau tanazzalu. Kenapa? Karena harokat huruf pertama, lam pertama berharokat dhammah, lam kedua sakinah. Seandainya lam pertama sakinah, lam kedua berharokat, berlaku hukum idgham mutamatsilain shogir. Yang ini idgham mutamatsilain mutlak izhar. Idgham mutamatsilain mutlak karena harokat pertama, huruf pertama berharokat, huruf kedua sakinah. Idgham mutamatsilain mutlak. Bisa ya? Paham? Baik, lanjut kita. Al-maladila, teman-teman.
kecil, alif sogir atau alif hinziriyah, maka dia dibaca 2 harokat. Mad asli muqaddar. Mad asli muqaddar. Hukumkah? Bukan, karena dia mad asli. Kapan dia hukum? Ketika mad asli muqaddar ini bertemu hamzah di satu kalimat, baru terikat hukum. Jadi mad asli tadi bukan hukum, ya. Nah, mad wajib muttasil. Kaidah mengatakan ketika mad bertemu hamzah di satu kata, di satu kalimat, maka dia mad wajib muttasil. Mad panjang wajib dibaca 5 harokat. Kadar mad 5 harokat, wa ikut tawassuq. Ya, muttasil bersatu mad dengan hamzah. Nyatu dia dalam satu kata, al-malaikah. Nah, teman-teman, mad wajib ini masuk di cabang mad far'i karena hamzah. Pembagian madnya masuk di mad wajib. Nah, tingkatan madnya tingkatan kedua setelah mad lazim. Jadi urutan tingkatan mad itu ada di atas, ada yang paling bawah sampai urutan yang kelima. Mad wajib menempati urutan yang kedua. Ya, tamam. Baik. Dibaca 5 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Hukum meminta dia dikatakan wajib. Lanjut kita, al-malaikatu wal. Kita ke huruf ra. Nah, ya, yang bertanya kita bahas sedikit. Ketika kita waqaf, tanazzalul malaikah. Kita waqaf di ta marbuto, teman-teman, waqaf sahih bil hazab, pembuangan. Jadi waqaf di ta marbuto, waqafnya waqaf ibdal, merubah ta marbuto menjadi huruf ha sukun, ha taknis. Nah, ya, merubah ta marbuto. Apa itu ta marbuto? Marbuto artinya gelap, tertutup, bulat. Nah, itu ta marbuto. Nah, kalau kita waqaf, dia diganti menjadi huruf ha. Ha apa? Ha yang di bawah, di akosol hal kita. Kita ganti al-malaikah. Al-malaikah. Diganti, bukan dibuang. Ya, beda dibuang dengan diganti. Nah, teman-teman, waqaf di sini ada pembuangan huruf. Jadi selain ibdal ada pembuangan huruf. Huruf apa yang dibuang? Huruf apa yang dibuang? Ayo, huruf ta yang itu titik 2 di atas nih. Huruf nih. Ini yang terbuang ketika kita waqaf di ta marbuto, dia hilang. Menandakan bahwa ta marbuto adalah ta tambahan, ta zaidah yang menumpang di atas huruf ha. Tak tambahan atau tak zaidah, karena ketika kita waqaf dia terbuang, sama di huruf nun sukun atau di huruf tanwin. Ya, nun zaidah ketika kita waqaf dia terbuang. Beda dengan tak yang maftuhah, tak yang terbuka. Maftuhah artinya terbuka, tak taknis. Kalau kita waqaf dibunyikan sebagaimana mestinya huruf ta. Kalau tar marbuto terbuang dia, karena dia hanya tak zaidah. Paham ya? Kalau kita waqaf ibdal, merubah ta marbuto menjadi ha sakinah, dan ada proses pembuangan huruf ta marbuto. Baik, tamam ya. Pertanyaannya, kalau kita waqaf umi, bisakah hukum raum? Tidak bisa, karena ada perubahan huruf. Kita bukan waqaf huruf yang sahih. Lanjut kita, waru, kita ke huruf ra bertasjid, berarti ada lam ta'rif. Ini lam ta'rif. Lam ta'rif, apa itu lam ta'rif? Lam penyempurna isim. Tuh. Ketika ada kalimah isim dimasuki lam ta'rif, menandakan kalimah itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna maknanya. Nah, teman-teman, kita tidak bisa bahas panjang kali lebar tentang itu, kita bahas langsung. Ada lam samsyah. Kenapa kita tahu lam samsyah waru? Karena tidak ada tanda-tanda harokat di huruf lam. Huruf setelahnya bertasjid. Lam qamariyah.
Lam kamari, lam samsyah. Astagfirullah. Lam samsyah, ya, maka ada hukum idgham samsi, idgham mutaqaribain, idgham sagir, idgham kamil. Yang mana mutaqaribain? Lam ketemu ro, berdekatan mahros dengan lam dengan ro, dekat, mutaqaribain. Yang mana sagir? Perlu. Tamam. Ro dhamma ketemu waw sukun, ada mad tabi'i kalimi. Wawnya harfu mad. Kita bunyikan 2 harokat. Waruhu. Nah sekarang dari ru kita bunyikan 2 harokat ketemu huruf ha dhamma. Teman-teman harus irja. Apa itu irja? Irja mengembalikan. Arti dari irja kembali atau mengembalikan. Apa yang harus dikembalikan? Ketika kita bunyikan ru dhamma, teman-teman dicucuk bibir kita dengan sempurna karena dia mad tabi'i. Kita mau pindah ke huruf ha, kembalikan dulu bibir kita. Kembalikan dulu, lakukan dulu irja, baru kita bunyikan ha dhamma. Kenapa? Kalau kita tidak irja, huruf ha ikut terdengar tafkhim. Karena dari huruf tafkhim kita ke huruf istifal. Dari huruf yang seharusnya kita bunyikan tafkhim ke huruf tarqiq, maka harus ada irja. Warruhu, warruhu, tamam ya. Baik, lanjut. Sekarang kita ke huruf fa kasrah. Jadi di sini haknya tarqiq, ya, lakukan irja. Belajar belajar melakukan irja, gerakan refleks dari monyong kembali. Ini gerakan refleks seperti mata kita, ya, mata kita, lisan kita, kedipan mata itu gerakan refleks. Nah, sama. Ketika kita mencucu bibir kita, refleks kembalikan, baru bunyikan huruf berikutnya. Tamam ya? Kalau dari tafkhim ke tarqiq. Kalau tarqiq ke tarqiq tidak ada masalah. Tafkhim ke tafkhim tidak ada masalah. Karena sama-sama yang harus ada irja dari tafqiq ke tafkhim. Afwan, dari tafkhim ke tarqiq atau sebaliknya. Ya, baik. Lanjut kita ke fi. Fi kasrah ketemu ya sukun, sempurnakan bunyi i, turunkan rahang kita, doerkan bibir kita. Fiha, 2 harokat. Fiha, 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 2 harokat. Turunkan rahang kita, turunkan bibir. Tidak sempurna bunyi i tanpa menurunkan rahang supaya naik tengah lisan kita. Kenapa harus naik? Ada huruf ya sakinah, ya maddiyah. Fihi, fiha. Bisa lanjut kita ke huruf ha. Mad tabi'i zahiri huruf fi, lapas fi, lapas ha, mad tabi'i zahiri. Fi harfu, sedangkan ha domir. Di ha patah ketemu alif, alifnya harus kita bedah karena alif punya mustahak tarqiq dan tafkhim. Beda dengan huruf ya, dengan huruf waw. Kalau huruf ya dan huruf waw hanya membahas tentang statusnya sebagai harfu makkah dia atau harful layyin. Sedangkan alif harus kita bedah mustahak tafkhim atau tarqiq. Ha patah ketemu alif, alifnya harfu mad, dihukum bacaan tarqiq karena huruf ha-nya istifal. Jadi alif ya mustahaknya, tafkhimnya atau tarqiqnya mengikuti huruf sebelum dia. Baik, lanjut kita ke huruf ba. Huruf ba berharokat kasrobi, berarti ada qalqala asghar karena huruf ba huruf qalqala. Bi'il. Nah teman-teman, hamzah berharokat kasro ketemu huruf zal. Tidak sempurna bunyi zalnya kalau tidak dibunyikan i dengan sempurna.
bunyinya il. Zalnya tidak ikut. Jadi bi baru biizni. Biizni. Yang sering salah biizni. Hamzanya yang panjang, khotok ya. Kita harus bunyikan zalnya yang harus mengalir bunyi. Kenapa harus mengalir? Ada jahar, ada rohah, biil harus mengalir. Kalau teman-teman membunyikan biid nih, berarti rohah tidak tertunaikan. Salah, khotok, salah. Ya, salah dia karena ada haknya huruf yang tidak kita tunaikan. Nah, teman-teman, nah pentingnya. Jadi huruf-huruf itu punya hak yang harus kita tunaikan, punya mustahak yang harus kita tunaikan. Tidak boleh lepas sedikit pun. Ketika kita tidak tunaikan haknya, bunyinya tanda kutip lain-lain. Sama seperti kita manusia, ketika hak kita tidak ditunaikan, bunyinya lain-lain, dalam tanda kutip kuar-kuar. Umi, itu hak saya seharusnya dapat segini, kenapa saya tidak dikasih segitu? Tanda kutip kuar-kuar, bunyinya lain-lain karena haknya tidak tertunaikan. Sama dengan huruf-huruf hijaiyah. Lanjut kita, biizni, alirkan huruf zal. Huruf zal akan terdengar panjang bunyinya ketika dia sakinah karena ada rohwa. Biizni, hati-hati karena huruf zal ada saudaranya fa. Ya, dia bersaudara 3, satu rumah, satu kamar, zal, zu dengan fa. 3 huruf sering ketukar. Zalnya bunyinya biis. Kalau bukan biis keluar napas. Tidak boleh keluar napas. Ketika dia keluar napas terganti menjadi sa mangkok titik 3. Hati-hati ya, merubah, mengganti huruf lanul jali. Apa itu lanul jali? Salah yang fatal, yang bisa merubah makna, kita dapat dosa. Ya bagaimana Umi kalau saya masih belajar? Diampuni, tapi harus belajar. Ya, jangan sampai kejam amat Umi katanya dosa. Orang yang belajar diampuni, tapi terkena hukum wajib dipelajari, wajib diperbaiki. Kalau teman-teman tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan belajar, teman-teman dosa. Kenapa ada kata wajib diperbaiki? Teman-teman udah kena dosa, tidak memperbaiki ya. Baik, lanjut kita. Ngeri amat ya. Bercanda Umi. Ada tiga keadaan yang diampuni oleh Allah ya. Orang yang tidak tahu, orang yang lupa, orang yang sakit jiwa. Ini 3. Dengan orang yang sedang belajar. Jadi Umi, saya Al-Fatihah saya salah, saya nggak usah sholat. Justru lebih salah. Ya, lebih salah. Karena orang yang sedang bertolabul ilmi, orang-orang yang penuntut ilmu, teman-teman, diberi keringanan. Diberi keringanan salah, dimaafkan karena sedang belajar. Tapi kalau teman-teman sudah salah, sudah tahu salah, tidak dipelajari, tidak diperbaiki, terkena hukum wajib. Wajib tidak dilaksanakan, dosa. Bagaimana hukum wajib? Ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Ya, baik, lanjut kita. Biizni, huruf nun berharokat kasrah, ada tingkatan guna angkos karena berharokat. Masuk kita ke huruf ro. Biizni rob. Jadi sedikit Umi bahas, setiap huruf yang tidak ada pemanjangnya, teman-teman, punya mustahak satu harokat. Biizni rob, nirobihim, punya mustahak yang harus kita tunaikan satu harokat. Kita masuk ke huruf ro. Ro-nya tabkhim karena berharokat fathah. Huruf ro. Banyak-banyak salah Umi dengar di live ya. Kenapa huruf ro dibunyikan dengan menggerakkan asyafatannya? Huruf ro tidak menggerakkan asyafatan. Bahkan ya,
Dr. Aiman ya yang berkata lebih baik kau membunyikan bunyi ra daripada ro bergerak bibirmu. Bayangkan saking tidak bolehnya huruf ro dibunyikan dengan menggerakkan asyafatan. Lebih baik kau membunyikan huruf ro dengan bunyi ra tidak terlalu tebal asal tidak menggerakkan bibir daripada katanya membunyikan ro bergerak bibirnya. Ini huruf ro, teman-teman. Kenapa? Karena dia punya 3 keadaan cara membaca. Kadang dia tafkhim, kadang dia tarqiq, ada juga jawazul wajahain. Ini huruf ro. Ya. Nah, paham ya teman-teman? Jadi huruf ro tidak menggerakkan bibir kecuali harokat dhammahnya. Ru. Kalau fathah ro, bukan juga ro. Tidak juga. Kenapa? Karena itu bunyi o yang bulat di mulut kita. Bihim khata. Takallub, berlebih-lebihan, menyusahkan diri kita sendiri. Jadi katakan takallub. Baik, lanjut. Paham huruf ro tidak boleh menggerakkan bibir. Latih mulai sekarang huruf ro tidak menggerakkan bibir. Bagaimana caranya Umi? Di depan cermin sentuhkan telunjuk kita di bibir. Baru monyong. Ya, bisa. Baik. Lanjut kita masuk ke huruf ba bersyaddah. Ini kalau untuk orang-orang Sulawesi, maaf ya, orang-orang Jawa ya, orang-orang Sulawesi, Umi nggak minta maaf nih kalau orang Sulawesi. Kenapa? Sering terjadi huruf ba bersyaddah, ada 2 huruf ba. Huruf ba syiddah, tapi bukan berarti diganti hamzah. Ini sering terjadi di orang-orang Sulawesi Selatan, pokoknya Sulawesi deh. Bunyinya ro ba, tidak dibunyikan ro ba. Tapi raja Kak Dampong untuk orang yang Bugis yang paham bahasa Umi. Dena itepu maka ro ba, tapi itepui robba, robbi, robbu. Langsung masuk kita ke huruf ba. Di mana huruf ba? Di asyafatan kita. Materu kita maka onrona huruf ba ko timuta tapasian rei. Ya, tapasian rei timuta untuk huruf ba yang bertasjid. Apalagi ini robba itu Tuhan kita, Rob kita. Kalau teman-teman membunyikan robba hamzah, ba sukun ketukar menjadi hamzah sukun. Ya, coba teman-teman Umi bedakan robbi dengan robbi. Khotok, salah besar ya. Ya, Umi nggak mau minta maaf nih sama orang Sulawesi. Banyak terjadi di orang Sulawesi seperti ini. Pokoknya Sulawesi deh. Nah ya, jadi hati-hati. Kalau orang Jawa maaf. Ya, orang Jawa jarang-jarang Umi dengar. Lanjut kita di huruf ba berharokat kasrah, turunkan bibir kita. Rabbi. Langsung kita ketemu. Nah, cara membunyikan huruf ba, teman-teman tidak sampai berkerut bibir kita nempelnya. Membunyikan huruf ba bertasjid tidak berkerut. Rabbi. Jangan meletus nanti. Sentuhkan saja. Rabbi, Rabbihim. Bisa? Baik, bisa ya huruf ba. Ketemu huruf ha. Di sini sering lalai kita tentang huruf H. Huruf H-nya benar bi, tapi huruf H-nya sering hilang bunyi H-nya, bunyi Rabbim. Kenapa bisa hilang? Karena huruf H punya sifat khofa yang rawan kita hilangkan bunyi harokatnya yang sempurna. Kenapa bisa? Pertama tadi sudah kita bahas, ketika huruf H berdampingan dengan harokat yang sama dengan dia. Ini ba kasroh, H kasroh. Bagaimana menjelaskan huruf H bunyinya? Beri dia penegasan. Tekan mahroznya. Rabbihi, Rabbihim.
sama-sama kasro, ketemu kasro huruf H-nya. Bisa? Bisa ya. Insya Allah bisa. Huruf H, hati-hati, huruf yang paling lemah. Bagaimana nih moderator nih? Masya Allah, udah jam 2 ya? Sudah apa masih Baik, dilanjut teman-teman, untuk lebih lanjutnya boleh chat Umi saya mau dilanjutkan, boleh kalau ada Umi ada waktu ya, kita cukupkan, kita diatur oleh waktu, karena apalagi teman-teman yang punya kegiatan ya. Baik, syukran jazakumullah khair, tetap istiqomah teman-teman ya, seperti sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Tidaklah sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mari kita menjadi umat yang sebaik-baik di antara umat yang lain dengan mempelajari Al-Qur'an. Mari kita upgrade diri kita. Mari kita perbaiki cara kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Walaupun teman-teman ada hidayah dari Allah, tapi kalau teman-teman tidak menggerakkan diri teman-teman untuk merubah diri, tidak akan bisa. Walaupun teman-teman ada fasilitas, ada semua sekarang teknologi membantu kita, tapi kalau teman-teman tidak ada niat, tidak bergerak, tidak berubah, tidak keluar dari zona nyaman, teman-teman tidak akan bisa pintar, tidak akan bisa. Bagaimanapun Umi memberi materi, bagaimanapun Umi koar-koar di depan teman-teman, kalau teman-teman tidak ada niat untuk berubah, tidak akan bisa. Nah, kembali kepada teman-teman semua. Ya, ketika teman-teman ingin berubah, upgrade diri teman-teman, berusaha, belajar, berlatih, ya, berguru kepada orang-orang yang mungkin untuk tempat kita bertanya. Baik, syukran jazakumullah khair, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan untuk saya kan dengan pelajaran oleh Umi, kami bertanya dan saya masih ingin mendata anak-anak yang belum pegang datanya ya. Lagi ada Bunda Awat. Suaranya putus-putus, Umu. Indah, suaranya agak kecil. Ya, sebentar. Saya panggil lagi ya, karena memang saya butuh sekali data dari bunda-bunda semua yang mengikuti daurah. Saya panggilkan kembali Bunda Rahmawati El Pahala, adakah? Bunda, kalau ada minta tolong hubungi pihak panitia atau hubungi saya pun boleh. Kemudian Bunda Uncu Cupi, adakah? Bunda Rahma LP itu udah. Oke, di sini ada Bunda Cici Apria, adakah? Tidak ada saud. Masya Allah, terima kasih Bunda Novelia. Bunda Siti Aisyah, adakah? Bunda Siti Aisyah minta tolong hubungi pihak panitia, minimal mengucapkan salam biar terkoneksi, biar kita bisa meminta data dari Bunda Siti Aisyah. Bunda Siti Aisyah mengerti maksud saya? Bunda Siti Aisyah, atau bisa boleh menuliskan nomor HP-nya di sini, bisa di sebelah. Kalau memang tidak mengerti, boleh menuliskan nomor HP-nya di sini. Gmail ini bisa.
Di message Jimit bisa tulis HP-nya. Bunda Siti Aisyah. Keluar kali Bun. Ini ada nih. Ini ada. Jaringannya mungkin tidak bagus. Ya, kalau Nanti di jadi grup, nanti di saya grup minta diumumkan. tolong di Jimit ini tolong tuliskan nomor HP-nya. Tunggu dulu, Ustazah. Ini kita ini alamatnya dari mana, Kak? Atau karena nggak tahu apakah nama aku atau bukan ini. Bunda ini aja tulis nomor HP-nya Bunda di Jimit itu ada message-nya pesan untuk mencat. Nggak bisa kan? Saya butuh nomor teleponnya biar nanti kita bisa tahu bisa mendata. Siti Aisyah ini dari Sulawesi Barat kayaknya. Oh gitu. Nanti kita tanyakan umur juga. Umur Arka itu kalau dari Sulawesi Barat. Oh, Marka. Ya. Siti Juari Abang Aisyah dari Sulawesi Barat, Siti Juaria. Oh, bareng dengan Bunda Siti Juaria. Bunda Siti Juaria, tahu kan nomor teleponnya Bunda Siti itu? Siti Oh, Aisyah. tidak ditahu. Minta tolong dituliskan di message. Barat tidak ku tahu. Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah kenapa ya? Mungkin jaringannya. Sepertinya jaringannya Jadi sudah tidak ada. Sudah tidak ada, ya tidak ada Marilah kita cukupkan karena waktu juga Baru bergabung itu Nenda. iya agak lama. Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu kembali pada minggu ketiga, yaitu pada tanggal 18 Maret yang akan datang, insya Allah 2 kali lagi daurah kita. Ambil ilmunya, kemudian tunggu door prize-nya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap rajin belajar, bismillah, mudah-mudahan Allah memberi pemahaman untuk kita menerima semua ilmu yang sudah diajarkan oleh Bunda kami, Umi Sumiati. Kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tampilkan orang-orang hebat yang terlibat dalam acara Daurah Colorful Ramadan 2 tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Of Nafia.